Polemik 300 miliar rupiah, simbol transparansi, atau pertunjukan yang gagal dikontrol? Kembali bersama nasionalismenews.com yang memberikan sajian berita berdasarkan data dan fakta. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. NTV untuk keutuhan bangsa dan negara. Jakarta, sebuah tumpukan uang tunai senilai 300 miliar rupiah yang dipamerkan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 20 November tahun 2025, awalnya didesain sebagai simbol keberhasilan lembaga anti rasuah itu dalam memulihkan kerugian negara dari kasus investasi fiktif PT Taspen Persero. Namun, alih-alih membangun kepercayaan publik, pameran itu justru menjadi pusat kontroversi yang mengungkap adanya kekacauan komunikasi internal antara para pejabat lembaga tersebut. Uang tunai itu merupakan bagian dari total aset rampasan yang disebut mencapai lebih dari 883 miliar rupiah. Nilai tersebut dirampas setelah KPK memenangkan perkara investasi fiktif yang menyeret broker pasar modal dan sejumlah pihak terkait di PT Taspen. Namun sesaat setelah konferensi pers publik dikejutkan oleh pernyataan salah satu jaksa eksekutor KPK yang mengaku bahwa uang 300 miliar rupiah yang ditumpuk di meja dan difoto oleh awak media itu bukan uang sitaan secara fisik, melainkan uang pinjaman bank yang dipinjam pagi hari dan akan dikembalikan pada sore harinya. Pernyataan itu segera berkembang menjadi isu nasional. Di media sosial, potongan video pernyataan itu viral dan memicu pertanyaan, jika uang rampasan benar adanya, mengapa harus meminjam uang dari bank hanya untuk dipamerkan? Beberapa jam setelah kegaduhan muncul, KPK mengeluarkan klarifikasi resmi. Dalam klarifikasi tersebut, lembaga anti rasuah itu menyatakan bahwa uang yang dipamerkan bukan pinjaman bank seperti yang disampaikan sebelumnya, melainkan uang rampasan negara yang selama ini dititipkan pada rekening penampungan di salah satu bank pemerintah sebagai bagian dari prosedur legal eksekusi aset. Namun klarifikasi itu justru menambah lapisan kecurigaan. Apakah ada miskomunikasi internal? Atau apakah benar ada keputusan tergesa-gesa untuk memamerkan uang fisik dalam jumlah besar demi kepentingan citra? Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa keputusan memindahkan uang sitaan ke bentuk fisik untuk dipamerkan bukan keputusan biasa dan bukan prosedur standar. Biasanya, uang sitaan negara hanya diumumkan melalui dokumen audit, laporan resmi eksekusi, atau konferensi pers tanpa bentuk visual. Ini seperti show force, ungkap sumber tersebut, merujuk pada praktik unjuk kekuatan institusional. Publik kemudian mulai mempertanyakan motif. Apakah ini bentuk transparansi atau sekadar rekayasa panggung? Di tengah upaya KPK mengembalikan kepercayaan publik yang menurun akibat berbagai kontroversi internal dan eksternal dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa ini justru memperlebar jurang keraguan. Muncul opini bahwa lembaga anti rasuah itu tampak berupaya keras menunjukkan bahwa mereka masih relevan dan efektif. Setelah uang tersebut dipamerkan, proses administratif terus berjalan. Dana itu dilaporkan telah ditransfer ke rekening PT Taspen sebagai pemilik dana yang sesungguhnya, sesuai putusan pengadilan. Namun rekaman peristiwa pameran uang tunai itu telah terlanjur menjadi tontonan publik dan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Hari itu, KPK ingin menunjukkan kekuatan, namun yang terlihat adalah kelemahan koordinasi. Dan dalam dunia pemberantasan korupsi, ketidaktepatan kota-kota bukan sekadar kesalahan teknis. Ia adalah retakan kredibilitas. Pada akhirnya, kontroversi 300 miliar rupiah ini bukan hanya soal uang tunai yang ditumpuk di atas meja, atau soal salah ucap yang kemudian dikoreksi. Polemik ini menyingkap sesuatu yang jauh lebih penting. Kualitas transparansi, akurasi komunikasi publik, dan kredibilitas institusi penegak hukum. Di sebuah negara yang lelah oleh praktik korupsi, setiap simbol anti rasuah semestinya berdiri di atas kejujuran yang tak terbantahkan, bukan panggung yang menyisakan tanda tanya. Publik tidak hanya ingin melihat uang dikembalikan ke negara, publik ingin melihat kepercayaan dipulihkan. Karena pada akhirnya, dalam perang melawan korupsi, bukan hanya aset yang harus diselamatkan, tetapi juga integritas sistem yang menjaganya. Investigasi ini belum berakhir. Ini baru awal dari pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang seharusnya diawasi ketika penjaga integritas mulai goyah dan hanya untuk membangun kepercayaan terhadap publik?